hanya memeriksa dari satu pihak, saksi dan ahli dari satu pihak, langsung tersangka. Ini tidak objektif, Bang. Dari hasil laboratorium forensik yang dimiliki penyidik, itu kan pasti menguntungkan pelapor, menguntungkan Pak Jokowi. Pasti itu menguntungkan Pak Jokowi, karena keluarnya sudah identik. Ini ijazah bukan atas nama Pak Joko Widodo yang menarik, tetapi ijazah ini pernah digunakan oleh Pak Joko Widodo untuk mendapatkan gelar atau mendapatkan jabatan tertinggi di Republik Indonesia, yaitu jabatan presiden. Kalau ada pihak-pihak yang mengatakan bahwa stop bicara soal ijazah karena semua sudah asli, menurut saya itu penyesatan penegakan hukum. Gelar perkara khusus kemarin bukanlah forum untuk menjawab misteri ijazah Pak Joko Widodo. Gelar perkara dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Bukan semata karena substansi perkara, melainkan karena proses hukum yang dinilai belum sepenuhnya menjawab rasa keadilan masyarakat. Dari kubu Roy Suryo, muncul pernyataan tegas yang mempertanyakan arah dan metode penanganan perkara ini. Mereka menyoroti fakta bahwa pemeriksaan saksi dan ahli sejauh ini dinilai hanya berasal dari satu pihak saja. Pertanyaannya sederhana, ujar kubu Roy Suryo. Mengapa aparat penegak hukum hanya memeriksa saksi dan ahli dari satu kubu? Saya bicara gelar kemarin itu, peserta gelar, termasuk Direktur Reskrimum ya, itu menyatakan akan memeriksa saksi dari kami dan ahli dari kami. Memang begitu seharusnya. Ini tersangka ini primatur, hanya memeriksa dari satu pihak, saksi dan ahli dari satu pihak, langsung tersangka. Ini tidak objektif, Bang. Saya udah puluhan tahun jadi lawyer, Bang. Jika dua-duanya itu sudah diperiksa, baru diputuskan tersangka. Ini saksi dari kami belum, ahli dari kami belum, ya kan? Kalau sudah di persidangan, seandainya diputuskan di persidangan, terus ijazahnya palsu seandainya, apa begitu maksudnya? Ya. Ketika nanti proses hukumnya sudah selesai semua proses hukum sudah ditempuh dan hasilnya sama asli, apakah sikap yang akan ditunjukkan oleh kan Bang Al-Katiri? Batu ujinya, Bang. Sekarang 13 teman-temannya yang ada, yang di tangannya penyidik waktu itu, waktu kami di sana, tidak ditunjukkan. Alasannya tidak ada orangnya. Ini pembandingnya yang dibawa Andi Aswan? Ini ada 3 ya Bang Andi Aswan membawa pembanding ini? Saya apalagi Bang Al-Katiri percaya yang di sana aja saya pembanding versi ini? apalagi dengan itu. Ini Bang Andi Aswan ini masuk 13 dari yang mana di itu? versi polisi? Ya, itu ada masuk ya, yang belakang. Nggak tuh bisa. masuk. Sekarang Jadi Andre, jadi saya mau ini ya, saya mau Sebentar. disclaimer juga ya, bahwa saya ini mendapat dari Kagama Bela UGM. Kagama Bela UGM dari Ketua Angkatan Pak Jokowi di Fakultas Kehutanan tahun 80. Ingat nggak waktu saya di sini berbicara di catatan demokrasi, kan ditayangkan foto aslinya juga kan? Ada nggak itu lingkaran merah? Nggak ada. Dekat sekali waktu itu. Selain fotokopi, kan juga aslinya waktu itu. Ya kan? Asli yang kami dapat di Yang internet. waktu itu siapa itu saudaranya, siapa yang bawa itu? Kan saya bilang, kenapa nggak ini yang ditayangkan itu? Ingat nggak waktu itu? Itu kan nggak ada juga, Mer. Bang Andi, Itu. Bang Andi izin ya, Sebentar, tanya ya. sebentar. Saya masih dialog dengan Dari beliau ini. yang ijazah yang ditampilkan ini, tadi kata Bang Andi ada salah satu yang dijadikan sebagai dari 13 ijazah pembanding ya, Bang. Ini Iya. ada 3 yang Iya. dibawa oleh Bang Andi Aswan. Ada yang Pembanding, Bang, dijadikan ya? sebagai pembanding. Oke. Nah, tadi katanya didapat dari Kagama ya. Itu diserahkan secara pribadi Yang ini Bang ya. atau diminta atau seperti apa? Ya, jadi Kagama Bela UGM itu kan ada angkatannya. Kalau untuk Fakultas Kehutanan itu tahun 1980. Ya, termasuk namanya Pak Toha ya. Beliau sendiri juga ijazahnya sudah disita. Ada 14 termasuk kalau Pak Jokowi ya. Jadi 14. Karena 14 itu tanggal 5 November 1985 itu diwisuda bersama-sama. Nah, termasuk Pak Andi juga itu adalah bersama-sama juga. Maka ijazahnya itu disita gitu loh. Maka saya dapat itu ya karena dari ketua angkatan dari Pak Jokowi pada saat Ya, itu. kenapa saya bertanya soal itu? Ya, Karena saya ingin masuk kepada mekanisme pengujian dokumen pembanding ya. Jadi berdasarkan Perpol atau Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009, Bang Andromeda, terkait dengan penggunaan uji laboratoris dengan instrumen laboratorium forensik, itu diatur di bagian 3. Bagian 3 itu terkait dengan pembuktian dokumen, pembuktian surat, dan pembuktian mata uang.
diatur di pasal 79, pasal 80 dan pasal 81. Karena kebetulan saya salah satu anggota kuasa hukum yang mempelajari betul Perpol itu karena ini adalah demi argumentasi hukum kami. Nah, di pasal 80 dan pasal 81 terhadap uji suatu dokumen atau mata uang yang diduga itu adalah palsu, maka salah satu kuncinya adalah harus dilihat pada dokumen pembanding. Bang Rifai, dokumen Ya, pembanding lagi-lagi pembanding. diulang oleh Bang Sangaji. Nah, Oke, jadi dokumen pembanding ini sudah ada, sudah dijelaskan juga secara official, ada bahkan ratusan, 13 ijazah untuk dibandingkan dengan ijazah ini, lalu ada beberapa yang lainnya untuk membandingkan pengesahan skripsi ya. Tapi tidak ditunjukkan saat gelar perkara Nah, ini yang saya Tadi bicara. saya yang Ini oleh saya saya jelaskan salah ya, satu Bro. yang Sebentar, mempertanyakan sebentar, 13 Bro. ijazah pembanding itu. Hukum acara di Bentar, semua negara sebentar. pun tidak semua alat barang bukti diperlihatkan dan ditunjukkan. Argumentasi Pertanyaan kami, saya, sebentar. Nah, terus apakah kedua- argumentasi kami, Ya. berupa surat tidak ditunjukkan? Kalau CCTV ini enggak Kalau ijazah kan punya kami sebenarnya. Nggak, Kembali gini, dengan kebijakan orang argumentasi itu itu kami kan kebijakan. kemarin, tersangkakan gara-gara ijazah Bang itu. Rifai, argumentasi kami kemarin. Karena gini loh, yang 13 ditunjukkan itu ijazah sebentar. pembanding itu asal alat kejahatan dan hasil kejahatan, Bang. Di mana-mana seperti itu. Sekarang kan orang harus tahu, saya ini salah apa? Salah kamu mengatakan ijazah ini loh palsu. Sudah dijelaskan perbuatannya Tidak bahwa pernah Anda ditunjukkan, memfitnah makanya dengan kita minta gelar perkara. 31 sosial media. Seandainya ditunjukkan, kita tidak minta gelar perkara, Bang. Karena ada yang disembunyikan itulah, maka kita minta gelar perkara. Itu, maaf. Saya lanjutkan. Nah. Ya, boleh. Bang, tadi pertanyaan Abang menarik juga. Saya akan jelaskan, ya kan? Jadi begini, Bang. Abang tahu dari awal ini ada hubungannya dengan yang di Bareskrim. Di Bareskrim itu, bayangkan masih bentuk dumas sudah diuji laboratorium. Padahal ketentuan Perkap yang dikatakan teman saya tadi itu tidak boleh. Salah satu syarat menguji di laboratorium harus ada laporan polisi. Itu tidak. LP-nya mana ya Bang Bahkan ya? itu Dumas. dihentikan. Oke. Dihentikan. Bahkan tidak ditunjukkan, dikembalikan. Padahal syaratnya harus ada penyitaan. Tidak disita. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran, Bang. Tidak semudah itu. Anggap aja benar, deliknya pun, unsurnya pun belum tentu benar. Coba kita lari ke unsur. 310 itu menyatakan, 311, 310 itu, jika demi kepentingan umum, tidak dapat dipidana, Bang. Itu ada ayat 3. Terus 160 yang diterapkan itu tadinya delik formil menjadi delik material. Dulu kalau orang bilang bakar itu, tangkap. Sekarang nggak boleh, harus ada yang membakar. Tapi kenapa masih diterima oleh kepolisian? Ini yang saya katakan, polisi sangat subjektif. Sebentar. 28 ayat 2 yang dikenakan sekarang ini, 2 ayat 2 itu ujaran kebencian. Jelas dikatakan ujaran kebencian. Saya anggap saja melakukan ujaran kebencian. Anggap saja saya betul-betul menyerang orang. Ada kata-kata berdasarkan. Itu berdasarkan apa? Dulu SARA. SARA itu ada antar golongan, sekarang udah nggak ada lagi. Dulu ini pasal karet. Banyak aktivis, ulama kena itu, Bang. Saya lawyernya. Sekarang SAR, nggak ada antar golongan. Berdasarkan satu, agama, suku, warna kulit, fisik. Tidak ada ijazah di situ. Gelar perkara seharusnya menjadi forum objektif untuk menguji seluruh fakta secara berimbang, bukan hanya menguatkan satu versi, tetapi membuka ruang klarifikasi dari semua pihak yang berkepentingan, agar kesimpulan hukum tidak terkesan sepihak. Kritik juga diarahkan pada tahapan penetapan tersangka. Kubu Roy Suryo menilai, sebelum melangkah sejauh itu, seharusnya penyidik memastikan seluruh saksi kunci dan ahli independen telah diperiksa secara menyeluruh. Jika tidak, langkah hukum yang diambil berpotensi menimbulkan tanda tanya baru di tengah publik. Ini bukan soal siapa, tegas mereka, tetapi soal bagaimana hukum ditegakkan. Kepastian hukum hanya bisa lahir dari proses yang transparan, adil, dan tidak tebang pilih. Kenapa gelar perkara ini penting bagi para tersangka? Kemudian kami minta supaya penyidik memberikan kejelasan terkait dengan status barang bukti ijazah Pak Joko Widodo. Apakah sudah disita? Dan kalau memang sudah disita, mohon ditunjukkan pada kami. Nah, begitu kami minta ditunjukkan, Bang Abraham, dari tim pengacaranya Pak Jokowi, udah langsung ngekat gitu loh, langsung skak balik gitu. Wah nggak bisa, ya kan? Oh, ini tidak ada hukum acaranya, jadi buat apa dibuka gitu? Ya, kami berkeberatan kalau ijazah Pak Joko Widodo ini dibuka di sini karena itu kan udah disita, udah disegel. Ya, kemudian nanti aja kita bawa ke pengadilan. Nah,
pada saat ada argumen dari pihaknya Pak Joko Widodo, saya sama Bang Ahmad Kozinudin akhirnya menyampaikan argumen-argumen perlawanan bahwa memang benar di dalam hukum acara pidana kita tidak diatur adanya kewajiban penyidik untuk memperlihatkan barang bukti. Tetapi karena perkara ini sudah menyita perhatian publik dan kemudian tersangka ini punya hak juga untuk mengetahui apa dasar penetapan tersangka, karena sistem peradilan pidana yang kita anut ini kan adalah due process model, bukan crime control model. Kalau due process model berarti di situ hak-hak tersangka itu harus dilindungi, dan di dalam due process model kita tidak boleh menganggap tersangka ini sebagai pelaku tindak pidana. Itu namanya presumption of guilt. Nah, kita harus menjunjung tinggi namanya asas presumption of innocence. Dan memangnya kalau ditunjukkan apa dampak terhadap penegakan hukum ini? Kan ditunjukkan hanya untuk pihak berkepentingan, bukan ditunjukkan kepada publik. Dan di situ Bang Abraham izin, kami kan juga tidak bawa kamera dan alat komunikasi. Jadi buat apa takut gitu loh? Ya kan saya menyampaikan seperti itu. Saya bilang, kenapa sih takut banget selembar ijazah doang mau tunjukkan dalam ruangan ini? Memang dampaknya apa? Apakah akan terjadi kehebohan apa di ruangan ini? Toh kan ditunjukkan hanya untuk pihak-pihak terbatas. Dan kami di sini tidak membawa alat komunikasi apapun untuk merekam, memotret gitu kan. Kami hanya ingin melihat apakah ijazah ini memang benar-benar sudah disita apa belum. Dan kalau sudah disita, ya ditunjukkan kan nggak apa-apa. Nah, dari argumentasi itu, Bang Abraham, kemudian kami quote and quote diberikan dukungan argumentasi oleh pihak ombudsman. Nah, argumentasi ombudsman itu sebenarnya sederhana, bahwa karena perkara ini sudah viral di publik, perkara ini juga dipertanyakan oleh publik, ya apa salahnya ditunjukkan hari ini, supaya semua pihak hari ini bisa mendapatkan satu kepastian hukum bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang selama ini diributkan, yang selama ini bergejolak di publik, ini kan bukan ijazah orang sembarangan, ini kan ijazah Presiden Republik Indonesia dan akan tercatat dalam sejarah gitu loh kan. Ya sudah dibuka aja. Nah, disitulah saya melihat ada terobosan yang dilakukan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Beliau dengan diskresinya langsung kemudian melerai kedua belah pihak. Jadi di sesi pertama itu perdebatannya sengit. Ini boleh dibuka nggak? Mau nggak dibuka? Kami bilang harus dibuka karena ini hak tersangka. Mereka bilang nggak bisa karena ini nanti dibuka aja di pengadilan. Debat seru ya? Wah, debat seru. Nggak ada habisnya itu. Jadi akhirnya kita tidak masuk ke pokok substansi terkait dengan analisa-analisa yuridis. Hanya berdebat seputaran boleh nggak dibuka? Boleh menurut kami. Menurut mereka jangan, karena ini bukan forumnya. Nanti di pengadilan saja dibuka. Tapi akhirnya dibuka. Akhirnya Direktur Reserse Kriminal Umum mengambil satu langkah yang cukup progresif menurut saya untuk membuka ijazah ini. Tapi kemudian beliau meminta izin dari kedua belah pihak. Tapi sebelum dibuka dikasih arahan kepada seluruh peserta gelar, ijazah tidak boleh diraba, ijazah tidak boleh dipegang, hanya boleh lihat. Jadi nggak boleh diraba? Nggak boleh. Jangan taruh tangan. Nggak boleh. Jangan taruh tangan untuk ijazah itu, nggak boleh. Karena ijazah itu ditaruh di map, kemudian di map itu ada plastik putih itu pengaman yang masuk tuh ijazah di situ, ditaruh di situ. Nah, di dalam map yang sama itu ada dua ijazah. Ya, sisi kanan sisi kiri. Ada ijazah SMA dan kemudian ada ijazah sarjana dan dibuka begini. Silakan lihat. Nah, saya pelototin itu, Bang Abraham. Berkali-kali saya pelototin. Oh, ini rupanya ijazah Pak Joko Widodo yang polemik itu ini ya. Anda lihat langsung ya? Saya lihat langsung. Tapi nggak boleh dipegang? Nggak boleh dipegang. Dilarang? Dilarang. Saya nggak berani juga kalau pegang bisa ditepuk itu tangannya. Kan berarti melanggar kesepakatan. Iya, melanggar komitmen ya? Melanggar komitmen. Dan pada saat dibuka itu, setelah dibuka, saya bertanya ke penyidik. Boleh nggak kami lihat berita acara penyitaannya? Saya yang minta. Saya yang minta ke penyidik. Karena saya ada di depan, saya dekat penyidik. Saya bilang, Pak, ini kan ijazah udah dibuka. Boleh nggak kami lihat berita acara penyitaannya? Ada, Pak. Dibuka berita acaranya. Nah, ternyata ijazah tersebut disita dari tanggal 23 Juli 2025. Disita dari tanggal 23 Juli 2025. Kemudian berita acara penyitaannya pada tanggal yang sama, 23 Juli 2025. Dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta terkait dengan persetujuan penyitaan itu tanggal 24. Aku tanya tuh ke penyidik, kok penetapan dulu baru berita acara penyitaan? Oh iya, karena
kami sita dulu, baru kemudian kami tinggal meminta persetujuannya aja. Nah, gitu. Jadi janggal juga ya. Iya, sebenarnya harusnya minta Penetapan persetujuan dulu, Iya. baru kemudian disita. Tapi penyidik mengatakan kami sita dulu berita acara penyitaan, baru kami minta persetujuan gitu. Hingga kini, publik masih menunggu jawaban yang benar-benar komprehensif. Gelar perkara diharapkan bukan sekadar formalitas, melainkan titik terang yang mampu mengakhiri polemik panjang dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.